Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Yazi di Arif Yazi Channel, A Simple Channel. Bagaimana kabar teman-teman sekalian, terutama para calon guru Angkatan 7? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih terus semangat untuk mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk memberi kesimpulan dan juga memberikan refleksi tentang apa yang saya pelajari pada modul 1.1, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, terlebih dahulu mungkin kita menceritakan dulu tentang siapa sih Ki Hajar Dewantara itu. Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada 2 Mei tahun 1889 dan wafat tanggal 26 April 1989. Beliau sejak tahun 1922 merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sering disebut dengan KHD adalah bangsawan Jawa, aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang kolumnis, politisi, dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia yang sekarang namanya berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang di Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara yang disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional adalah seorang pahlawan nasional yang sangat besar jasanya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Semua lembaga pendidikan yang sekarang ini beserta undang-undang pendidikan berpatokan pada filosofi ataupun semboyan yang dibawakan oleh Ki Hajar, yaitu Ing Arsa Sung Tulodo, Ing Madya Maun Karso, dan Tutwuri Handayani. Nah, apa sajakah pemikiran-pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara? Saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa di antara dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga mereka akan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan merubah semua kekuatan kodrat dasar yang ada pada anak. Beliau juga berpendapat bahwa anak adalah diibaratkan sebagai benih yang akan tumbuh menjadi tanaman, dan pendidik diibaratkan sebagai petaninya. Petani bertugas untuk merawat tanaman-tanamannya sesuai dengan jenis tanamannya agar setiap tanaman dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jika petani memperlakukan semua benih dan merawat pertumbuhannya dengan baik, maka akan tumbuhlah tanaman yang menghasilkan. Benih yang memiliki sifat dasar yang baik, jika ditanam di tempat yang baik, dirawat dengan baik, dihindarkan dari penyakit, maka dia akan menjadi tanaman yang subur dan menghasilkan. Benih yang memiliki sifat dasar yang kurang baik pun, jika mendapatkan perawatan yang baik, maka dia akan tumbuh lebih baik jika dibandingkan dengan benih yang kurang baik dan tidak mendapatkan perawatan. Sebaliknya, benih yang baik tetapi ditanam di tempat yang kurang baik, tidak disiram, tidak diberi pupuk, tidak dirawat dari berbagai penyakit, maka dia akan menjadi tanaman yang kurus dan tidak menghasilkan. Hal ini juga berlaku pada anak. Mereka perlu dituntun dengan menyediakan tuntunan yang benar, menghindarkannya dari arah yang salah, sehingga apapun kodrat dasar mereka akan menjadi anak yang baik. Anak memiliki kodrat kekuatan masing-masing, sebagaimana kertas yang sudah memiliki garis-garis tipis yang harus dipertebal melalui tuntunan dari pendidik. Anak memiliki potensi masing-masing, sehingga sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan motivasi agar potensinya tumbuh dan berkembang dengan baik, agar kekuatan kodrat anak menjadi sebuah kelebihan. Menebalkan berarti memperkuat laku anak dan mempertajamnya sehingga potensi mereka akan muncul menjadi sebuah kelebihan. Jadi, sebagai pendidik, kita harus memberikan anak didik kita kesempatan
untuk mengembangkan gagasan, berpikir kritis, dan kreatif, serta mengembangkan bakat minat mereka masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidikan akan selalu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal dan hidup. Misal, budaya, adat kebiasaan anak akan berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya. Anak yang hidup di perkotaan tentunya membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan anak yang ada di pedesaan. Anak di Pulau Jawa memiliki alam yang berbeda dengan anak yang ada di Pulau Sumatera. Sehingga pendidik perlu menyesuaikan tuntunannya sesuai dengan kodrat alam masing-masing anak. Sedangkan kodrat zaman adalah isi dan irama pada zaman tersebut. Mendidik anak di abad 21 tentu sangat berbeda dengan anak yang ada pada tahun 90-an. Di era sekarang, di mana anak sangat akrab dengan teknologi digital, maka pendidik perlu memiliki kompetensi dalam hal teknologi agar dapat memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Dan mungkin di masa depan, kodrat zaman akan terus berubah, sehingga pendidik juga tentu harus menyesuaikan dan menyelaraskan kompetensinya terus-menerus sesuai dengan kodrat zaman yang berubah. Akan tetapi, di mana zaman terus berubah dan era komunikasi menjadi sangat terbuka, kita tidak boleh antipati terhadap budaya dari luar. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita boleh mengambil hal yang baik-baik dari negara lain sebagai hasanah memperkaya kebudayaan kita sendiri, sehingga kita menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dalam pergaulan dunia internasional. Kemajuan dalam kebudayaan harus bersifat melanjutkan dari kebudayaan sebelumnya yang ada, yaitu bersifat kontinuitas. Kemudian kita akan melanjutkan kebudayaan kita menjadi satu kesatuan kekayaan dunia atau konvergensi. Tetapi kita tetap harus memiliki sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan dunia atau konsentris. Dengan memegang teguh prinsip kontinuitas, konvergensi, dan juga konsentris, kita akan berharap bahwa anak-anak kita akan memiliki prinsip untuk memegang teguh kepribadian bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Sehingga sekolah dan pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budi pekerti pada anak, tentunya setelah keluarga di rumah. Budi pekerti juga erat kaitannya dengan keteladanan dan motivasi. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara juga memberikan sebuah prinsip bagi pendidikan melalui semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwudi handayani, yaitu ing ngarsa sung tulodo, jika pendidik berada di depan maka dia harus menjadi teladan. Ing madya mangun karso, jika berada di tengah maka pendidik harus mampu menggugah semangat dan motivasi serta inspirasi agar anak didiknya menjadi manusia yang berprestasi. Sedangkan tutpuri handayani, yaitu jika dia berada di belakang maka dia harus bisa mendorong anak didiknya untuk terus maju. Dengan semboyan ini diharapkan pendidikan akan dapat menuntun muridnya menjadi pribadi yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Lebih lanjut, KHD juga menjelaskan bahwa kodrat anak adalah bermain. Kita sebagai pendidik tidak boleh melupakan hal ini, sehingga pendidik perlu membuat strategi yang memungkinkan anak untuk belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, sehingga murid akan senang untuk belajar dan tidak merasa bosan karena pembelajaran yang kurang memfasilitasi kodrat anak dalam bermain. Permainan yang digunakan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kadang-kadang kita perlu menggunakan permainan tradisional untuk melestarikan kebudayaan. Tapi kita juga boleh masukkan permainan sesuai dengan era digital. Misalnya, game edukasi berbasis mobile, virtual reality, atau augmented reality. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin terakhir adalah pendidik diharapkan untuk berhamba kepada anak. Arti berhamba ini bukan berarti menyembah, tetapi kita mendekati anak dengan hati yang tulus dan tidak mengharapkan balasan. Sehingga kita akan melakukan semua pekerjaan kita sebagai pendidik untuk selalu berorientasi kepada para murid. Memberikan mereka yang terbaik dari apa yang kita punya, memperlakukan mereka dengan perilaku terbaik kita, dan juga kita akan tulus mendoakan mereka menjadi orang-orang yang terbaik di masa depan. Sebagaimana kita sebagai petani ingin benih-benih padi yang kita tanam akan menjadi padi yang subur dan berisi. Nah, dengan ketulusan inilah kita berharap bahwa kita akan dapat berhasil mendidik anak-anak kita menjadi orang yang bermanfaat bagi perkembangan peradaban masa depan yang lebih baik. Nah, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan refleksi, yaitu bahwa ternyata selama ini banyak pemahaman yang keliru dari diri saya. Misalnya, selama ini saya merasa bahwa saya hanya berkewajiban untuk memberikan materi kepada semua anak dengan cara yang sama, tanpa membedakan kondisi masing-masing anak.
atau tanpa membedakan kodrat yang ada pada anak. Saya merasa bahwa tugas saya selesai ketika materi telah disampaikan semua kepada anak-anak saya. Sebelumnya, saya juga berkeyakinan bahwa pendidik perlu memberikan hukuman fisik ataupun verbal agar dapat memperbaiki perilaku anak. Pendidik kadang kurang memperhatikan juga latar belakang kehidupan murid, sehingga menganggap anak itu nakal dan susah diatur, dan menerapkan penegakan disiplin tanpa mempertimbangkan latar belakang masalah anak. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya, yaitu yang pertama, saya harus memberikan materi pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan masing-masing murid. Saya akan lebih memperhatikan proses pembelajaran dibandingkan dengan pencapaian target kurikulum. Selain itu, saya harus memperhatikan proses pembelajaran agar lebih menyenangkan melalui berbagai strategi seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, sebagai pendekatan yang sifatnya personal kepada murid, saya harus melakukan asesmen diagnostik agar setiap tindakan, baik dalam melakukan pembinaan maupun pembelajaran, akan lebih tepat karena memperhatikan latar belakang masing-masing anak. Selain itu, pendidik tentu harus terus memperbaiki kualitas diri, mengembangkan diri agar mampu menjadi pendidik yang memiliki karakter ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Adapun yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan selalu berusaha melayani anak dengan baik, memberikan bimbingan tanpa kekerasan, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang murid, baik keluarganya ataupun lingkungannya, yaitu dengan cara menjalin komunikasi dengan orang tua atau bertanya secara personal kepada setiap murid, atau bisa juga melalui Google Form, agar setiap tindakan saya lebih terarah dan hasilnya saya akan lebih memahami murid. Selain itu, saya akan selalu berusaha menciptakan kelas yang menyenangkan dengan berbagai penggunaan media seperti video, media pembelajaran interaktif, dan media permainan. Walaupun membutuhkan perjuangan dan kerja keras, insya Allah dengan niat ikhlas dan tulus melayani murid, cita-cita ini akan terwujud. Dan Alhamdulillah sebagian sudah saya lakukan di kelas. Demikian kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dasar-dasar pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.